Selamat datang, hari ini saya akan unboxing beberapa spare part sepeda sambil nanti sedikit saya bahas alasan saya beli kenapa. Nah, ini yang pertama, stang Koga. Di sini ada tulisannya nih, Koga Atlanta. Ini multi posisi, jadi kita bisa pegang begini, atau misalnya begini. Dan juga di sini klemnya, terus kemudian di sini bisa menaruh lampu atau yang lain, aksesoris bisa taruh di sini. Di pegangannya ini dari kulit, di dalamnya sebenarnya ada gabus dulu baru kulit. Sangat nyaman sekali, empuk dan juga tidak mudah slip kalau kulit ini. Mungkin musuhnya adalah lembab kalau kulitnya. Terlalu lembab mungkin bisa jamuran. Berikutnya ini Velo Orange Grand Cru. Klemnya ini besar 31,8 kalau tidak salah. Ringan sekali. Aluminium. Mungkin sepertinya dipoles karena ini sangat mengkilat. Dan juga saya sangat nyaman kalau menggunakan stang yang agak mundur seperti ini. Sepeda agak tegak. Bisa begini posisi tangannya. Bisa begini. Saya beli sepasang dengan stemnya. Stemnya ini dari Ergotech. Kalau di Jerman ini lumayan, Ergotech ini tidak terlalu mahal, tapi lumayan awet. Shifternya untuk di stem, yang stem 1 inch. Satu lagi, thumb shifter versi murah. 200 GS. Kalau yang mahal kan misalnya ada Deore XT atau Deore DX. Simple cara kerjanya. Semuanya kelihatan, ganti kabelnya juga gampang. Tinggal ditarik di sini. Udah dimasukin lewat sini. Keluar di sini ke kabel di sini. Dan juga lebih ringan mungkin karena bahannya di sini plastik. Kalau yang XT dan DX itu kan di sininya metal ya, mungkin campuran aluminium. Nah, ini tapi sudah bisa indeks atau juga bisa friksi. Kalau begini indeks, jadi indeksnya klek. Kalau tuas ini dipindah ke sini, jadi friksi ini tanpa klik tadi. Klemnya ini dari besi, bukan aluminium, jadi mungkin ini lebih fleksibel ya, bisa masuk ke stang MTB biasa 22,2 atau bisa juga mungkin masuk ke stang balap, tinggal murnya diganti yang lebih panjang sedikit. Ini plastik, kelebihannya lebih ringan, tapi kelemahannya ya karena plastik dia lebih ringkih dibandingkan yang Deore XT atau DX. Misalnya ini di sini sudah agak pecah sedikit bagian kabel stopnya, tapi secara fungsi masih bisa. Jelek-jelek begini masih Shimano Japan, masih buatan Jepang ini. Shifter FD-nya dia murni friksi, tidak ada klik sama sekali. Ya butuh waktu untuk terbiasa, tapi kalau udah terbiasa enak karena bisa di micro adjustment. Jadi misalnya agak FD-nya agak gesek rantai, bisa kita atur pindahin sedikit kanan kirinya. Ada juga ini kayak yang dikasih bonus sama yang jual, grip shift. Awet biasanya, tapi saya kesulitan untuk ganti kabelnya, ngeluarin dari sini ini cukup sulit. Mungkin ada triknya yang saya tidak tahu. Beberapa kali saya coba malah rusak karena saya tidak bisa mengeluarkan kabel dari sini. Ini FD Shimano apa ini? FE. Saya juga tidak tahu ini. Shimano Positron via Japan. Tarikan bawah. Masih kerja juga. Kemudian ini ada seperti kalau MTB lama itu ada yang tanduk itu bulbar, ada tambahan lagi ke depan sini. Jadi lumayan, ada beberapa posisi begini misalnya, atau kita begini tangannya, atau di depan sini. Stangnya ini mereknya Modolo. Kemudian modelnya Yuma Mohican. Bahannya aluminium magnesium alloy, made in Italy. Modolo itu biasanya lebih terkenal dengan stang balap dan juga stem balap, tapi ada juga ternyata dia memproduksi untuk MTB atau untuk touring, ringan juga. Di sini ukurannya klemnya 25,4,
Kemudian di sini ini 22,2 untuk brake lever yang MTB biasa, sedangkan di sini lebih kecil ini. Warnanya hitam. Keunggulannya warna hitam itu kalau kena panas matahari tidak terlalu silau. Oke, orang selera macam-macam, ada yang suka silver, bebas. Tergantung selera masing-masing. Tanpa merek. Sebenarnya sih besi agak berat, lebih berat dari yang aluminium 2 tadi, tapi tidak berat banget. Ini juga posisinya super santai. Ada ini mundur ke belakangnya. Kalau kita posisi tangan di sini, kita goesnya bisa lebih tegak lagi. Kalau mau sedikit ke depan, tinggal kita pegang di sini. Kalau sepeda harian, belanja ke warung ini enak banget. Oh ya, tambahan ternyata setelah saya bandingkan Koga ini yang paling berat. Kelebihannya banyak posisi dan juga banyak aksesoris yang bisa ditempelkan, tapi kelemahannya dia lebih berat dibandingkan stang yang lain seperti Velo Orange ini atau yang Modulo tadi. Oh iya, ini ada satu lagi stang kumis mereknya Triple T. Bedanya dengan yang Velo Orange tadi, kalau Velo Orange ini jauh lebih lebar dan juga beda diameternya. Kalau yang Triple T ini lebih besar diameternya. Brake levernya kalau yang rem MTB biasa ini tidak muat. Kalau yang Velo Orange ini muat, jadi dia mungkin sekitar 22,2 mm diameternya. Kalau ini rem balap saya kurang tahu diameternya, mungkin sekitar 23, sekian. Yang lain ini MTB semua, 22,2 di sini untuk handle remnya. Ini ada stang kumis juga, SR nih simbolnya, SR Sakai Ringyo. Di sini tulisannya Sakai Custom England. Setahu saya Sakai itu Jepang, tapi entah kenapa ini ada tulisannya England. Mungkin untuk seri ini dipasarkan di Inggris, saya juga kurang tahu. Kalau yang Triple T ini atasnya lebih maju ke depan, Sakai Ringyo ini lebih ke belakang, jadi ini mungkin lebih tegak posisi sepedaannya. Kalau ini kalau dipegang di sini bisa lebih, posisinya lebih nunduk sedikit. Nah, stang kumis ini biasanya dipakai untuk sepeda santai atau sepeda touring yang tidak butuh ngebut, tidak terlalu nunduk, karena ada juga orang-orang yang tidak terbiasa pakai drop bar seperti saya ini. Ini contoh tuas remnya. Jadi kalau pakai yang rem balap begini cukup. Ini mereknya Wineman. Mungkin kalau sekarang sudah ketinggalan zaman nih Wineman. Sudah lawas. Ya demikian, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.